dipersilakan kepada awak media untuk mendokumentasikan kegiatan selama 1 menit. Kepada rekan-rekan awak media dipersilakan kembali ke tempat. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Pemirsa, saat ini Anda sedang menyaksikan siaran langsung kegiatan pencanangan gerakan sejuta masker jilid 2 dan aplikasi RT Cegah COVID-19 di Kabupaten Tabalong yang dilaksanakan di halaman Pendopo Bersinar Pemetaan Jumat 19 Maret 2021. Kegiatan ini dihadiri penjabat Gubernur Kalimantan Selatan, Bapak Dr. Safrizal ZAMSI, Bupati dan Wakil Bupati Tabalong, Ketua DPRD dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Tabalong, Kepala Dinas Kesehatan dan Kepala BPBD Provinsi Kalimantan Selatan, Sekretaris Daerah, Asisten, Staf Ahli serta seluruh Kepala SKPD di lingkungan Pemkab Kabupaten Tabalong, pimpinan perusahaan dan perbankan, camat dan ramil serta Kapolsek se-Kabupaten Tabalong. Baik pemirsa, selamat menyaksikan acara kegiatan pencanangan sejuta masker jilid 2 dan aplikasi RT Cegah COVID-19 di Kabupaten Tabalong. Untuk membuka acara pada hari ini, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bapak dan Ibu yang kami hormati, untuk mengambil berkah dan kelancaran acara pada hari ini, marilah kita berdoa yang akan dipimpin oleh Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Tabalong. Kepada Bapak Dr. Andes Haji Sabila Rusdi, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita bersama-sama berdoa
memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana wa 'allamahul bayan. Nashkuruhu syukra man talabal mazida minal malikid dayan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-mab'us bi asyrafil adyan wa ala alihi wa ashabihi ahlil fadli wal arfan. Ya Allah, ya Rahman, Tuhan yang Maha Pengasih, dengan kasih sayang, kehendak dan pertolongan-Mu, pada hari ini kami mengikuti dan menyertai acara pencanangan gerakan sejuta masker jilid 2 dan aplikasi IRT Cegah COVID-19 Kabupaten Tabalong. Seraya memohon doa dan munajat kehadirat-Mu, mengharap perlindungan dan petunjuk-Mu, meminta karunia dan ridha-Mu. Kiranya aktivitas kami hari ini dibukakan pintu berkah, sehingga gerakan ini mendorong dan meningkatkan kesadaran, peran dan keterlibatan aktif masyarakat dalam menggunakan masker. Dan dalam rangka meminimalisir jumlah kasus serta menekan penyebaran virus corona, di samping tetap menerapkan protokol kesehatan, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Ya Allah, ya Rasul, Tuhan yang Maha Pemberi bimbingan, bimbinglah kami dalam melaksanakan gerakan sejuta masker jilid 2 dan aplikasi IRT cepat COVID-19, sehingga sebagai wujud ikhtiar, langkah dan tawakal kami dalam menangani pandemi COVID-19. Di samping juga melakukan vaksinasi COVID-19 dalam rangka menciptakan respon antibodi dan membuat sistem kekebalan tubuh. Karena itu ya Allah, dengan daya dan upaya yang kami tempuh itu, kiranya Engkau jauhkan kami dari bala bencana dan wabah yang masih melanda negara kami, serta tingkatkan kesejahteraan masyarakat kami, kendati virus corona belum menjauh dari kehidupan kami. Ya Allah, ya Razak, Tuhan yang Maha Pemberi karunia, karuniakanlah kepada kami kesehatan, kekuatan, keselamatan dan ketahanan tubuh yang prima, sehingga dapat menjalani aktivitas keseharian kami dengan segala aspeknya sebagaimana layaknya. Dan janganlah Engkau pikulkan kepada kami beban yang kami tidak mampu memikulnya, dan janganlah Engkau coba kami dengan cobaan yang kami tidak sanggup menanggungnya. Ya Allah, ya Mujibas Sa'ilin, Tuhan yang Maha memperkenankan segala permintaan, dengan penuh harap dan iman kami panjatkan doa ini ke hadirat-Mu ya Rahman. Kiranya Engkau berkenan menerima dan mengabulkan, karena hanya kepada Engkau kami minta, dan hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan, ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah fid din wad dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang kami hormati, mari kita saksikan bersama penayangan video Tabalong Tangguh COVID-19. Selamat menyaksikan. Kabupaten Tabalong beresiko tinggi terhadap penyebaran virus corona, disebabkan letak geografis Tabalong yang berada di perlintasan 3 provinsi. Sejak pemerintah pusat menetapkan status darurat bencana virus corona, Tabalong bergerak cepat dengan mendirikan posko pemeriksaan mobilitas warga di 7 titik perbatasan wilayah. Pencegahan dari dalam dilakukan tim Satgas Penanganan COVID-19 Tabalong dengan rutin melakukan operasi justisi di tempat umum demi tegaknya protokol kesehatan.
Operasi dipusatkan di fasilitas umum seperti pasar, ruang terbuka hijau, hingga usaha tempat makan yang rawan menjadi tempat perkumpulan orang. Kegiatan sosial dan kebudayaan serta kegiatan keagamaan diwajibkan menerapkan protokol kesehatan. Pemeriksaan di perbatasan hingga kegiatan operasi justisi dilengkapi dengan aplikasi Walker untuk mendata pelanggar prokes. Tim pun telah mempersiapkan sanksi bagi pelanggar berdasarkan jumlah pelanggaran yang tercatat di aplikasi Walker. Temuan kasus terus meningkat diiringi dengan upaya penelusuran kasus oleh tim Satgas. Untuk memastikan pelayanan kesehatan bagi pasien positif terjamin, tim Satgas memutuskan merenovasi bangunan eks Rumah Sakit Badarudin Qasim sebagai unit isolasi penanganan COVID-19. Dalam menumbuhkan partisipasi masyarakat menanggulangi pandemi COVID-19, tim Satuan Tugas mendorong pendirian Kampung Tangguh Banua di berbagai pelosok desa, serta mengajak komunitas masyarakat untuk bergabung menjadi komunitas pelopor penanganan protokol kesehatan. Tim Satgas juga menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat mikro berbasis RT dengan pendirian posko di setiap RT. Posko dilengkapi aplikasi RT Cegah Covid yang memuat himpunan data COVID-19 berbasis RT, terintegrasi secara real-time dan tervalidasi di database kependudukan. Mengajak masyarakat bersama-sama taat protokol kesehatan, tim Satgas Tabalong mencanangkan gerakan sejuta masker pada September 2020. Melalui gerakan ini, tim Satgas membagikan 1,13 juta masker bagi seluruh penduduk Tabalong. Berbagai upaya menekan penyebaran virus corona yang dilakukan tim Satgas Tabalong membawa Bumi Sarabakawa menjadi kabupaten terendah penyebaran virus corona se-Kalimantan Selatan. Pemerintah pun memutuskan untuk memberikan izin bagi 7 SMP dan 22 SD menyelenggarakan pembelajaran tatap muka dengan penerapan protokol kesehatan dan di bawah pengawasan ketat tim Satgas. Dari awal pandemi pada Maret 2020 hingga saat ini, tim Satgas terus gencar melakukan pengambilan swab test hasil penelusuran kasus di tengah masyarakat. Dari berbagai pemeriksaan swab tersebut, Tabalong menjadi kabupaten dengan kasus terkonfirmasi positif terendah se-Kalimantan Selatan, di mana tingkat kesembuhan pasien melebihi 98%. Berhasil menekan penyebaran virus corona di angka rendah, tim Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Tabalong tak berpuas diri dan terus mendorong masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan dengan mencanangkan gerakan sejuta masker jilid 2. Untuk mensukseskan gerakan ini, tim Satgas melibatkan berbagai pihak. Semua upaya ini dilakukan dari kerja keras bersama semua pihak untuk mewujudkan Tabalong tangguh. Bapak dan Ibu yang kami hormati, selanjutnya mari kita dengar dan simak bersama sambutan selamat datang dari Bupati Tabalong kepada Bapak Dr. Andes Haji Anang Syafiani MSI. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat penjabat Gubernur Kalimantan Selatan Bapak Dr. Andes Saprijal Jat'a MSI, yang juga hadir selain sebagai penjabat gubernur juga sebagai Direktur Jenderal Bina Administrasi Wilayah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Yang terhormat Wakil Bupati Tabalong, yang kami hormati Ketua DPRD dan rekan-rekan unsur pimpinan daerah, hadir bersama-sama kita Kapolres Tabalong, Kepala Kejaksaan Negeri Tabalong, Ketua Pengadilan Negeri Tanjung, dan Dim 1008 Tanjung. Yang kami hormati dan muliakan Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Tabalong, yang kami hormati kawan-kawan Kepala SKPD
tingkat provinsi, hadir bersama-sama kita, sahabat kami, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kepala Dinas Kesehatan, Provinsi, dan Kepala Biro Umum. Yang kami hormati Sekretaris Daerah, para pejabat jajaran pemerintah Kabupaten Tabalong, khususnya para camat dan Ramil dan Kapolsek yang hadir di tengah-tengah kita, lebih khusus lagi sahabat saya, para relawan yang hadir di tengah-tengah kita pada hari ini. Hadirin sekalian, pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas izin dan perkenannya pagi hari ini kita bersama-sama bisa berhadir di tempat ini dalam rangka pencanangan gerakan 1 juta masker jilid 2 di Kabupaten Tabalong. Kita patut bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sampai saat ini kita masih diberikannya kesehatan, keselamatan dan kekuatan, dan secara lebih khusus lagi pencanangan gerakan 1 juta masker ini dihadiri oleh penjabat Gubernur Kalimantan Selatan. Hadirin sekalian, selanjutnya salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, para keluarga dan sahabat serta pengikut beliau hingga yaumil akhir. Bapak penjabat Gubernur, pencanangan gerakan 1 juta masker jilid 2 ini Pak, kami lakukan karena kami yakin bahwa dengan disiplin memakai masker, menerapkan protokol kesehatan, insya Allah kita bisa memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Nah, oleh sebab itu dilihat dari data yang ada, mulai Maret sampai dengan September Pak, trennya naik. Kemudian 1 September 2020 kita canangkan gerakan 1 juta masker jilid 1. Alhamdulillah, Oktober mulai landai, November mulai landai. Memang pernah sempat naik sedikit, tetapi alhamdulillah 2 bulan terakhir ini terus landai. Dan hari ini masih bertahan di angka 0 pasien yang dirawat gitu. Nah, pertanyaannya kenapa bisa demikian? Pertama, tadi kami yakin bahwa penerapan protokol kesehatan sebagai kunci utama gitu. Ditambah lagi dengan kegiatan-kegiatan operasi justisi yang hampir setiap hari dilakukan oleh 3 pilar, didukung oleh para relawan. Nah, selain itu Pak, kami tidak ingin Tabalong ini memberi beban kepada Pak Gubernur, beban kepada Pak Menteri, Pak Presiden Pak. Kami terus-menerus berusaha agar pasien yang positif ini bisa kita tekan. Nah, oleh sebab itu kami melakukan kegiatan yang kami sebut sebagai kegiatan hulu Pak, kegiatan hulu. Jadi hasil dari tracing, ada warga yang bergejala, kemudian kontak erat, itu langsung kami lakukan rapid Pak. Dulu rapid antibody, sekarang antigen. Nah, begitu mereka reaktif atau positif, langsung kami masukkan pusat isolasi Pak, di COVID center tadi. Kita beri treatment, kita beri perawatan. Setelah itu 3-4 hari kemudian kita lakukan swab PCR. Kalau mereka positif, langsung kita rawat. Yang negatif, langsung kita pulangkan. Nah, dengan cara seperti ini Pak Kadis Kesehatan, kami dapat berkontribusi untuk mengurangi jumlah angka positif di Kalimantan Selatan. Jadi kami melakukan kegiatan-kegiatan yang ada di hulu, bukan hanya yang di hilir gitu. Tapi yang di hilir juga mendapatkan perhatian. Nah, buktinya sampai hari ini 17.000 lebih warga Kabupaten Tabalong yang kita lakukan swab PCR gitu. Pak Gubernur dan hadirin sekalian, tentu semua ini tidak akan terlaksana tanpa kebersamaan di 3 pilar, pemerintahan sipil, TNI, dan Polri, dibantu oleh teman-teman perusahaan, perbankan, termasuk para relawan.
Nah, oleh sebab itu hari ini kami ingin menyampaikan ucapan terima kasih, dan itu ditambah lagi dengan dukungan yang sangat maksimal dari DPRD Kabupaten Tabalong. Hadirin sekalian, kami berharap hari ini Pak Penjabat Gubernur berkenan melakukan pencanangan sekaligus melepas pawai. Pawai ini kita maksudkan untuk lebih membumikan bahwa gerakan 1 juta masker ini bukan sekedar bicara jumlah, tetapi pesan utama yang ingin kita sampaikan adalah bahwa memakai masker itu wajib di Kabupaten Tabalong. Nah, selain itu, jika waktunya memungkinkan, kami memohon Pak Penjabat Gubernur bisa mengunjungi 2 sekolah yang melakukan pembelajaran tatap muka. Sekolahnya sangat sederhana, Pak, lingkungannya sederhana sekali, tetapi yang kami harapkan dari kunjungan Bapak ini adalah Bapak bisa memberikan motivasi dan apresiasi terhadap kerja keras teman-teman guru, teman-teman penjaga sekolah, dan warga masyarakat di sekitar sekolah, sehingga pembelajaran tatap muka ini lebih meyakinkan kami semua bahwa upaya menambah kelompok populasi masyarakat yang menerapkan protokol kesehatan adalah bagian dari ikhtiar kami untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di Kabupaten Tabalong. Demikian juga jika waktu memungkinkan, kami juga mengharap Bapak untuk meninjau Rumah Sakit Umum Daerah Haji Usman Dundrung sebagai COVID Center. Tempatnya juga sederhana, Pak, tapi ketulusan dan keikhlasan teman-teman yang bekerja di sana yang patut kita berikan apresiasi. Menutup laporan ini, Pak Gubernur, hasil yang maksimal ini alhamdulillah tidak diimbangi dengan dana yang besar, Pak. Tahun yang lalu kami menganggarkan dana BTT itu 126 miliar, Pak. Tetapi hasil maksimal yang saya laporkan tadi, kami hanya mengeluarkan dana 58 miliar. Jadi tidak sampai separuhnya, Pak. Nah, oleh sebab itu ini yang kami syukuri bersama, dan sekali lagi ini semua terwujud berkat dukungan semua stakeholder. Itu yang dapat kami laporkan. Selanjutnya kami mohon perkenan Bapak Penjabat Gubernur untuk memberikan arahan dan sambutan, sekaligus nanti mencanangkan gerakan 1 juta masker di Kabupaten Tabalong. Terima kasih atas segala perhatiannya. Terima kasih atas kebaikan dan kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan dengan penyerahan masker secara simbolis dari perwakilan donatur dan piagam penghargaan atas dukungan dan partisipasinya dalam menyukseskan gerakan 1 juta masker jilid 2 oleh Bupati Tabalong. Diawali oleh PT Adaro Indonesia. PT Pertamina EP Aset 5 Tanjung Field. Dilanjutkan dengan Bank Kasel Cabang Tanjung. Asosiasi Kepala Desa Sekabupaten Tabalong.
relawan Tabalong terdepan. Dilanjutkan dengan penyerahan bantuan 5.000 rapid test antigen dari penjabat Gubernur Kalimantan Selatan kepada Bupati Tabalong. Dimohon berkenan kepada penjabat Gubernur Kalimantan Selatan untuk menyerahkan bantuan. Kepada Bupati dan Wakil Bupati Tabalong disilakan untuk kembali ke tempat. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita simak bersama sambutan penjabat Gubernur Kalimantan Selatan sekaligus mencanangkan Gerakan Sejuta Masker Jilid 2 dan aplikasi RT Cegah COVID-19 di Kabupaten Tabalong. Kepada Bapak Dr. Safrizal ZA MSI, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Saya di ruang terbuka jauh dari Bapak Ibu sekalian, mic-nya sudah didesinfektan, jadi saya izin buka masker. Supaya kalau difoto, ya fotonya tampil, Bapak kok nggak pakai masker, padahal nyuruh pakai masker. Ini kondisinya, supaya lengkap. Ya, seringkali diambil angle yang tidak pakai masker, ya. Nah, ini agak bagus, kurang bagus untuk sosialisasi. Jadi kondisinya jauh 5 kali 2 meter ya, karena jarak 2 meter, jaga jarak 2 meter dan ruangan terbuka, lalu disinfektan di sekelilingnya. Jadi menurut pandangan saya clear. Yang saya hormati Bapak Bupati Tabalong, Bapak Kandidat Dr. Haji Anang Sahfiani MSI. Insya Allah minggu depan terbuka tertutup Pak. Tertutup ya. Insya Allah minggu depan sudah doktor. Ya. Kemudian Bapak Wakil Bupati Tabalong, Pak Ketua DPRD dan anggota, kemudian Pak Kapolres, Pak Dandim, kemudian Ketua Pengadilan, kemudian siapa lagi? Ketua Majelis Ulama, pimpinan perusahaan dan perbankan yang ada di Tabalong, dan para pejuang tangguh, camat dan ramil, kapolsek, lurah, kepala desa seluruh Tabalong. Serta Bapak Ibu sekalian, para relawan yang walaupun jauh dari saya, tapi saya tahu semangatnya ini menyala-nyala. Terima kasih para relawan yang berkenan hadir. Tapi wajah saya kelihatan ya dari sana ya. Nah, kelihatannya ada TV-nya di sana, jadi cukup kelihatan. Atau wajah saya dikasih situ biar cukup besar wajahnya. Saya takut setelah ini nggak kenal lagi karena katanya tergantung cuaca wajah Bapak. Kalau cuacanya agak terang baru jelas.
Syukur alhamdulillah kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita rahmat berupa hidup. Kalau biasanya kita rahmat sehat, tapi hari ini kita harus menyebut rahmat hidup duluan. Setelah hidup baru sehat. Setelah sehat baru rahmat yang lain yang enggak bisa kita sebut satu persatu. Kenapa saya sebutkan rahmat hidup? Ya, di antara kita yang hidup, sebelum kita banyak sekali ribuan, puluhan ribu ya yang sudah mendahului kita karena terpapar COVID-19. Mudah-mudahan segenap upaya kita, seluruh usaha kita di dalam menangani COVID-19 sebagai sebuah ikhtiar ya, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan golongan atau kaum atau masyarakat atau pemerintah yang berusaha sungguh-sungguh insya Allah dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, termasuk Tabalong yang dilaporkan oleh Pak Bupati tadi. Jadi Pak Bupati menyampaikan, saya di samping penjabat gubernur juga Direktur Jenderal, ada satu lagi Pak Sapiani. Saya Wakasat Gas penanganan COVID-19 nasional. Tambah satu, jadi kerjaannya ya ini juga gitu. Jadi 3 ini, jadi bonus bagi Tabalong ya. Dan sudah merencanakan ini sebenarnya dari pencanangan 1 juta masker tahun lalu. Tapi memang rezeki saya yang harus datang ke Tabalong. Ya. Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan, yang kami banggakan, saya atas nama ketiga-tiganya tadi, ya, atas nama Kementerian Dalam Negeri, atas nama Kasatgas COVID-19, atas nama Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan, memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya. Kalau boleh saya katakan, penanganan COVID-19 di Kabupaten Tabalong ini terbaik se-Provinsi Kalimantan Selatan. Dari data-data yang dihasilkan karena aktivitas yang dilakukan. Ya. Mudah-mudahan nanti saya ajukan juga ke Jakarta, ke Satgas sebagai salah satu yang terbaik secara nasional. Mudah-mudahan ya. Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan, kami banggakan. Berapa menit saya ini ya? Saya takutnya nanti mengganggu kegiatan yang lain-lain sebelum ini. Bebas Pak Bupati? Bebas. Pokoknya sebelum Jumatan ya. Ini agak panjang sedikit biar jangan pakai teks lah. Nah, biar dari hati saja lah ya. Tetapi ya mudah-mudahan bukan curhat ini. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya muliakan, saya banggakan. Masker adalah perang, kalau kata Pak Bupati tadi adalah perang hulu. Mengapa demikian? Ya, COVID-19 virus yang memiliki spike. Virus itu ada yang memiliki spike, ada yang tidak memiliki spike. Spike itu corona. Corona itu crown. Bahasa Latinnya corona, bahasa Inggrisnya crown. Mahkota. Ya, mahkota. Jadi virus yang bermahkota. Jenis virus itu ada 2, yang memiliki selaput, bungkus, envelope, maupun virus yang tidak memiliki selaput atau bungkus atau envelope. COVID, coronavirus adalah
virus yang memiliki spike dan juga memiliki envelope, bungkus. Dari apa bungkusnya? Dari lemak, lipid. Oleh karenanya, kalau kata Sun Tzu, know yourself, know your enemy, you can win in every battle atau in 1,000 battle. Ini kalau perang ini, teori perang ini Pak Dandim ini kalau istilahnya Pak Dandim, apa istilahnya? Kirka. Ya, kirka, perkiraan keadaan. Kirka. Ya, baik kirka diri sendiri maupun kirka musuh. Musuh kita, COVID-19 adalah sejenis virus yang memiliki spike dan memiliki envelope. Nah, mudah mati. Keunggulannya apa? Keunggulannya cepat menyebar. Dia memiliki kelemahannya dan juga memiliki keunggulannya. Kalau kita berperang kita harus tahu ini. Kalau enggak, ya kita akan dikalahkan oleh virus. Oke. Dia menyerang atau masuk melalui nasofaring, hidung dan mulut. Hidung yang lain belum ditemukan. Ya, sebahagian mengatakan dari mata. Mata juga karena ada hubungannya dengan rongga, namanya Pak Kadiskes apa? Saluran Cartesius. Seperti itu ya, ada hubungannya. Oleh karenanya sebahagian tenaga medis yang sangat dekat menggunakan goggles ya dalam rangka penanganan. Karena cepat menular, maka kita harus mengadakan pertahanan. Pertahanannya dari apa? Yang paling utama karena menyerang mulut, hidung, maka kita harus tutup mulut, tutup hidung. Pakai apa? Pakai masker. Masker yang mana? Sekarang ada banyak jenis masker. WHO mengeluarkan standar berkali-kali berubah karena berbagai penelitian. Ya, penelitian memang begitu. Awal-awal mengatakan harus N95, kemudian boleh KN95, boleh kemudian masker yang biasa seperti ini, ya. Kemudian boleh masker kain 3 lapis. Masing-masing punya keunggulannya. Yang kita bagi kain, Pak Bupati ya, kain. Kain punya keunggulan boleh cuci, kemudian bisa dijemur. Kalau yang sekali pakai, ya sekali pakai buang. Dan kebutuhan kita akan masker untuk alat pertahanan diri nggak bisa ditawar-tawar. Kalau infanteri, ya kalau mau berperang bawa senapan, ya, bawa SS, ya. Kalau zaman dulu sekali waktu saya latihan perang ya pakai jeren, pakai jeren. Sekarang pakai SS atau ya M16 lah ya. Nah, kita pakai masker. Masker kita harus kita beritahu juga bahwa masker memiliki berbagai macam spesifikasi. Oleh karenanya harus diperlakukan seperti kita memperlakukan senjata kita. Nggak boleh terbalik, nggak boleh salah pasang, nggak boleh. Karena saya tanya itu di satu tempat, nggak usah saya sebut, angkutan, dia pakai masker agak dekil maskernya. Saya tanya, ini pakai masker? Pakai Pak. Kenapa pakai masker? Takut razia Pak. Dikira helm kali ya. Pakai razia Pak. Takut razia. Habis itu buka lagi. Ini maskernya kapan pakainya? Kemarin Pak. Dari kemarin masker kain sampai hari ini. Padahal masker kain itu 4 jam sampai 6 jam. Kalau dari kemarin pakai dibalik lagi, udah pakai,
Ini karena besok ini kenapa dibalik? Mampu Pak, balik, pakai lagi yang agak bersihan yang di dalam dibalik. Itu sama dengan memberi umpan atau memberi racun kepada kita. Dan ini harus dimengerti oleh relawan, harus dimengerti pemerintahan sampai sektor mikro mengenai ini. Karena kalau kita salah memberitahu, memberi masker lalu tidak menjelaskan fungsi masker, nanti keracunan gara-gara masker. Oleh karenanya diberitahu bahwa fungsi masker ini, masa pakainya ini, cara pakainya ini, cara pakainya begini, ya, bukan caplok masuk kantong nanti balik terbalik nggak kena lagi. Mana belakang mana depan nih. Itu dari situ orang bisa tertular. Ya, oleh karenanya mesti diberitahu. Kemudian virus ini juga memiliki kelemahan. Kelemahannya gampang dikalahkan. Ya, pakai apa ngalahkannya? Ada beberapa bahan kimia yang gampang mengalahkannya itu, ya, dari etil ether, bahan sabun, klorin, chloride, kemudian beberapa jenis kloroform, itu bahan-bahan, termasuk juga yang ditaruh di kolam renang itu apa? Kaporit. Kaporit sejenis klorin ya, chloride ya, termasuk kaporit. Nah, kita mengadakan pencucian dengan itu, dengan sabun, karena dia tadi berlemak kan tadi, berenvelop virusnya. Enggak, kalau kita ini table terkontaminasi, karena pidato sebelumnya misalnya Pak Bupati, ada yang positif, buka masker, kena sini saya pegang. Sekarang pindah ke tangan saya hidung saya gatel, muka saya gatel, pegang tangan, terkena. Atau sudah pegang begini, cuci tangan, mampir nanti pulang kita makan warung Padang. Bagaimana cuci tangan di warung Padang? Kasih mangkok di depan, gini kan, posisi tangan begini kan? Kalau ada warung Padang sih. Ini warung Padang, mohon maaf nanti diperbaiki dengan cara bikin wastafel yang banyak. Begini, lalu kita makan. Barangnya ada di sini, masuk ke dalam mulut. Oleh karenanya dikalahkan dengan sabun. Ibu-ibu kalau masak piringnya berlemak, cuci pakai air saja berapa hari? Susah. Pakailah sabun. Sekali aja bunyi cit cit. Ya, gitu ya. Artinya apa? Bersih. Sama ini virus ini kena sabun hilang karena sabun berbahan ether ini dapat menghilangkan atau merontokkan virus. Pengetahuan kecil-kecil begini harus kita mulai kita sosialisasikan agar kita mengerti apa yang kita lakukan, maksudnya apa. Nanti training ya, sampai ke sektor mikro penyuluh COVID. Relawan termasuk penyuluh COVID. Babin Kamtipmas, Babinsa penyuluh COVID. Camat dan Ramil, Kapolsek penyuluh COVID. Kita semua berperang, kalau perangnya adalah perang semesta. Semua kita. Bukan hanya dinas kesehatan, bukan hanya dokter dan ini, seluruhnya. Karena virus ini menyerang kita semua. Tanpa pilih-pilih. Gubernur ada yang korban, bupati ada yang korban, menteri ada yang korban. Enggak ada pilih, petani ya korban, ya pedagang ya korban. Mudah-mudahan ini menjadi ikhtiar pembagian masker dan pahalanya yang enggak putus-putus karena menyelamatkan banyak orang, Pak Bupati. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan, ada tren kalau sudah suntik vaksin lalu lemah di masker. Ini tidak sejalan dengan strategi. Strateginya tetap pakai masker dan tetap vaksin karena tujuannya beda-beda. Pakai masker, jaga jarak, cuci tangan itu mencegah vaksinnya masuk.
ke dalam tubuh kita. Karena tubuh kita belum tentu sama, walaupun sama ganteng belum tentu sama imun. Walaupun sama cantik belum tentu sama imun. Mencegah masuk. Kalau vaksin tugasnya kalau sudah masuk. Karena nggak tahu kita, ya. Kalau efikasinya misalnya 70% Sinovac, maka ada 30% yang tidak efektif atau tidak begitu besar imunitas yang dibangkitkan. Caranya ya pakai masker, sehingga melindungi yang 30% yang tidak bisa divaksin maupun vaksinnya tidak efektif bagi orang itu. Nah, oleh karenanya Bapak Ibu sekalian, kita tetap pakai masker lalu secepat-cepatnya melakukan vaksin. Tujuan vaksin kepada seluruh penduduk Indonesia minimal 70% dalam rangka menciptakan yang dinamakan dengan herd immunity atau kekebalan kelompok. Misalnya Tabalong 70% sudah divaksin dan 70% sudah memiliki imunitas, maka orang-orang yang tidak divaksin dan kelompok yang rentan lainnya terlindungi karena sekitarnya tak tertular. Jadi kita melindungi yang 30%. Itu tujuan kita. Kalau seluruh dunia melakukan hal sama, maka virus ini akan cepat hilang di seluruh dunia. Di era yang borderless ya, seperti ini, tidak ada negara yang benar-benar aman kalau tidak melakukan upaya serempak. Oleh karenanya nanti Pak Kadiskes bagi masker seperti ini di kabupaten lain di Kalimantan Selatan kita gerakkan. Nanti akan saya bilang itu 0 kasus saja 1 juta maskernya. Coba kalau 200 kasus, kayak 200 juta maskernya. Saya akan kompor seperti itu. Supaya makin banyak masker, makin banyak orang selamat, makin ringan tugas aparat kesehatan, nakes, tenaga kesehatan, makin ringan, makin sedikit yang terinfeksi, makin sedikit ke rumah sakit, makin bagus kualitas layanannya, 100% sembuh. Nah, ini terbukti. Karena sedikit kasus, sedikit yang dirawat dimanja sebisanya, full treatment, bagus, semua sembuh. Bayangkan kita di tahun 2020 dikirim ke rumah sakit 1.000 orang, padahal kapasitasnya cuma 200 orang. Di lorong-lorong, di halaman-halaman kita pasangin info segala macam. Tidak ada quality. Nah sekarang jauh lebih baik, Kalimantan Selatan, mudah-mudahan ini terus meningkat. Ya, kita dari beberapa waktu yang lalu, walaupun kita bukan daerah PPKM, Kalimantan Selatan memilih menjalankan kebijakan PPKM sampai ke level desa dan kelurahan dan RT dan RW. Pendekatan PPKM ini adalah untuk mengisolasi semikro mungkin, ya, sekecil mungkin zona-zonanya agar tidak kemana-mana. Ya, kalau sudah 0 case dan beberapa kali screening kita tidak ada, tandanya kita sudah mulai hijau atau terkendali. Oleh karenanya Pak Bupati, tadi saya bawakan 5.000 antigen itu pancingan aja. Nanti Pak Bupati kalau kurang boleh pengadaan sendiri. Karena tidak ada case, maka belanja obat-obatan bisa ditahan, ya kan? Belanja yang lain-lain itu bahan-bahan bisa ditahan untuk screening dan pencegahan. Screening ini penting, makanya tadi di pojok Pak Bupati lapor, oh ada tes antigen. Sekarang sudah saya berlakukan di seluruh Kalimantan Selatan. Dan setiap tes antigen saya ketemu yang positif. Setiap. Dimanapun saya pergi ada, saya bilang tes antigen, pasti ada. Kemarin saya ketemu panitia MTQ juga sama. Ketemunya 15 orang, ada satu. Pak. Yang datang 15 yang positif? 1. Pasti ketemu. Artinya apa? Di sekitar kita. Oleh karenanya berhati-hati, pakai masker,
Dan masker ini sudah teruji. Saya pernah satu mobil berkali-kali dengan yang positif, Pak. Siapa itu? Supir saya positif, ajudan saya berkali-kali positif. Tapi karena pakai masker dalam mobil tak dilepas-lepas. Tadi mobil yang saya naiki juga dipasangi protokol kesehatan, supirnya dikasih dinding dengan kita, dan ini sebagai bentuk proteksi, ya, jaga jarak begitu. Dan ini adalah upaya-upaya yang kita lakukan. Walaupun kita zero, Pak Bupati, dalam setiap acara kita itu lakukan screening melalui rapid antigen, perih sedikit, lama-lama sudah terbiasa. Saya juga awal-awal perih, Pak. Sekarang saya sudah bisa nyolok sendiri. Saking seringnya. Ya, mungkin sudah hampir 50-60 kali saya nyolok hidung saya, makanya agak besar juga hidung saya ini. Karena dicolok, ya. Sudah bisa nyolok sendiri, sudah bisa tes. Tapi ya tentu sampah medis itu ada perlakuan, ada boxnya juga yang harus kita perhatikan. Bapak Ibu sekalian, mungkin beberapa hari mendatang, kalau enggak hari ini mungkin besok, Menko akan mengumumkan Kalimantan Selatan sebagai provinsi yang akan ditetapkan menjadi daerah prioritas PPKM. Kalau kemarin kita sukarela, PPKM 1, PPKM Mikro 1, PPKM Mikro 2 kita sukarela, besok pemerintah yang menetapkan lewat Inmendagri terbaru, yang akan mengakhiri Inmendagri 2, kita sebagai daerah prioritas. Terima kasih Tabalong yang menyumbang, meminuskan angka rata-rata kita, mengecilkan angka rata-rata kita. Tapi beberapa wilayah di Kalimantan Selatan konsisten angka positifnya. 100 kasus, 70 kasus per hari. Ya, oleh karenanya nggak apa-apa nanti kita ditetapkan sebagai wilayah PPKM Mikro. Toh kita sendiri dari PPKM Mikro sudah menetapkan diri untuk memberikan perlindungan sampai ke level mikro. Dengan ditetapkannya Kalimantan Selatan sebagai wilayah PPKM Mikro, saya nanti rencanakan Senin saya akan diskusi dengan para bupati, mungkin virtual saja supaya nggak makan banyak waktu, untuk mengatur strategi agar strategi model Tabalong ini bisa diterapkan di semuanya dan serius. Ya, semua orang per minggu harus punya sekurang-kurangnya 6 lembar masker seminggu. Kalau masker kain, kalau masker surgical, ya. Surgical mask ya boleh dipakai sebanyak-banyaknya kalau punya. Mau 1 jam ganti sekali biar lebih pede gitu, ya boleh. Nah kalau yang nggak punya, masker kain. Nanti kita akan atur strateginya sebagai bagian daripada kita. Harapannya apa? Harapannya kita tetap bisa memaintain angka-angka yang kita miliki, positive rate kita bisa kita tekan. Memang kalau sudah ditetapkan lalu kita masif tes, awal-awal memang naik daripada kita terlambat. Perintah saya, semua lakukan masif tes, memang akan nambah bagi yang nggak bagus ngaturnya, nggak apa-apa. Tapi kemudian kita bisa mengatur karena kita berhasil merawat atau mengisolasi yang positif agar nggak menjadi liar kemana-mana. Bagi yang sudah hijau di-maintain tetap prokes bagi yang sudah hijau. Yang orange menjelang merah, lakukan aktivitas mikro, prokes PPKM mikro sampai ke tingkat bawah. Oleh karenanya, saya berterima kasih kompak sekali di Tabalong, Forkompimda, sampai juga ke Forkompimcam, ya. Dan di kelurahan desa ada juga Forkomnya, ya. Forkom Des.
atau KEL. Lalu Tabalong termasuk daerah yang di Kalimantan Selatan yang memiliki posko yang cukup banyak, dan ini di-maintain Pak Bupati. Posko ini sebagai pusat pengendali kita di desa dan kelurahan, diberikan persenjataan ya dalam rangka penanganan, diberi bekal pengetahuan sehingga kita semua bisa terus mempertahankan angka yang sudah bagus di kali. Karena kita tidak menutup wilayah, kan Tabalong sambung ke Kabupaten Hulu ya. Ya, kan lalu lintas kan boleh. Nah, sementara kita tidak ada tes di ini secara random boleh dilakukan rapid check. Secara random boleh dilakukan cek, Pak Kapolres. Boleh. Saya kemarin di Banjarmasin sudah sampaikan juga kepada Kapolres. Kafe juga boleh di random, terutama kafe-kafe yang melanggar pembatasan jam operasional atau tempat-tempat restoran yang melanggar jam operasional atau tempat kegiatan malam yang melanggar jam operasional, rapid, supaya terjaring sebanyak-banyaknya. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, dengan semua upaya yang dilakukan oleh Pak Bupati, termasuk menghadirkan beberapa aplikasi, dan aplikasi ini nanti akan saya bantu untuk perkenalkan ke seluruh Nusantara. Yang mau niru Tabalong kan boleh Pak ya? Aplikasinya boleh ditiru nggak Pak? Boleh ya. Kalau ada aplikasi ini mau ditiru oleh bahagian atau kabupaten lain atau meniru idenya, boleh, karena ini tujuannya mulia. Oleh karenanya Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, sebelum saya menutup acara ini, saya bacakan satu buah pantun. Dari Banjar ke bumi Sarabakawa, singgah satu mat di Batu Mandi. Bergerak bersama basmi corona, pakailah masker setiap hari. Mudah-mudahan Bapak kita semua terlindungi. Bapak Ibu sekalian, dengan ini maka launching 1 juta masker jilid 2 dan launching aplikasi. Ada 2 jenis ya, aplikasi RT dan aplikasi RT Cegah COVID-19. Saya nyatakan diresmikan untuk dilakukan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi upaya kita semua di dalam rangka berantas Covid di bumi Nusantara. Terima kasih banyak. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan dengan penekanan tombol sirine sebagai tanda pencanangan gerakan 1 juta masker jilid 2 dan aplikasi RT Cegah COVID-19 di Kabupaten Tabalong oleh penjabat Gubernur Kalimantan Selatan didampingi Bupati dan Wakil Bupati Tabalong. Pencanangan gerakan 1 juta masker jilid 2 dan aplikasi RT Cegah COVID-19. 3, 2, 1. Beri tepuk tangan yang meriah. Pencanangan gerakan 1 juta masker jilid 2 berkat kolaborasi dan partisipasi yang baik dari berbagai pihak, tim gugus tugas berhasil mengumpulkan lebih dari 1 juta masker. Peluncuran aplikasi RT Cegah COVID-19. Dengan aplikasi ini mampu memangkas birokrasi pelaporan data, baik data terkait status pasien, status vaksinasi, hingga kepemilikan masker setiap penduduk Tabalong, dengan basis data KTP elektronik yang langsung diinput di tiap RT. Data tersebut dapat diakses secara real-time melalui smartphone dan laman website.
Aplikasi ini dapat terwujud atas kerja kolaboratif berbagai pihak. Bapak dan Ibu yang kami hormati, demikian rangkaian acara pencanangan sejuta masker jilid 2 dan aplikasi RT Cegah COVID-19 di Kabupaten Tabalong. Acara akan dilanjutkan dengan 1. Pelepasan distribusi masker ke seluruh pelosok Tabalong. 2. Kunjungan ke sekolah yang melaksanakan tatap muka. Dan 3. Kunjungan ke COVID Center atau Rumah Sakit Umum Daerah Haji Usman Dundru. Sebelum itu dipersilakan kepada Bapak dan Ibu untuk menikmati hidangan yang telah disediakan. Aplikasi RT Cegah COVID-19 merupakan sebuah aplikasi berbasis Android yang dikembangkan oleh Dinas Kominfo dan Statistik bersama Dinas Kesehatan Tabalong guna membantu seluruh jajaran dalam melakukan pelacakan untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Aplikasi ini mampu memangkas birokrasi pelaporan data dari berbagai tingkatan, sehingga mempermudah petugas surveilan kesehatan melaporkan segala data dan informasi terkait COVID-19. Seluruh data yang dihimpun berbasis RT, yang terintegrasi secara real-time dan tervalidasi di database kependudukan, sehingga mencegah terjadinya duplikasi data penduduk. Data yang dihimpun meliputi 1. Pendataan sekaligus pelacakan kasus COVID-19 dengan informasi yang disajikan berupa status pasien, kondisi kesehatan pasien, dan riwayat perjalanan. 2. Pendataan pelaksanaan vaksinasi dengan informasi yang disajikan berupa status vaksinasi warga. 3. Pendataan tingkat kepemilikan masker dengan informasi yang disajikan berupa status kepemilikan masker. Masyarakat dapat mengakses aplikasi RT Cegah COVID-19 melalui smartphone di link rtcegahcovid.tabalongkap.go.id. Tangkal COVID-19 dengan aplikasi RT Cegah COVID-19. Ya pemirsa, kita bersama-sama menyaksikan pelepasan distribusi masker ke seluruh pelosok Tabalong yang akan dilakukan oleh penjabat Gubernur Kalimantan Selatan, diikuti Bupati Tabalong dan Wakil Bupati Tabalong beserta Forkopimda Kabupaten Tabalong. Ya pemirsa, terlihat bahwa penjabat Gubernur Kalimantan Selatan beserta Bupati Tabalong dan Wakil Bupati Tabalong beserta Forum Komunikasi Pimpinan Daerah telah bersiap untuk melakukan pelepasan distribusi masker ke seluruh pelosok Kabupaten Tabalong. Baik, kita hitung hingga ketiga. 1, 2, 3. Beri tepuk tangan yang meriah. Kita saksikan bersama cara pelepasan distribusi masker ke seluruh pelosok Kabupaten Tabalong yang dilakukan iring-iringan yang diawali dari TNI Kabupaten Tabalong. Ya pemirsa, kita lihat bersama iring-iringan kita saksikan bersama iring-iringan untuk mendukung gerakan sejuta masker jilid 2 yang dilakukan nantinya ke pelosok-pelosok Kabupaten Tabalong. Ya, mau tanya apa? Silakan. Silakan wartawan. Ada yang mau tanya? Pak, tanggapannya terkait pawai ini, Pak? Ya, pawai ini serangkaian acaranya dengan peluncuran sejuta masker jilid 2. Ya. Nanti
lebih teknis Pak Bupati menjelaskan. Ini sebagai duta yang akan keliling mensosialisasikan pakai masker bagi seluruh masyarakat, ya, sekaligus bagi masker. Ya, ini apakah mau di 12 kecamatan? Ya, sampai seluruh kecamatan yang ada di Tabalong, 12 Pak, 12 kecamatan, dan sampai dengan ke level mikro, termasuk menjelaskan tentang pentingnya pakai masker, caranya pakai masker, ya, ke seluruh wilayah di Tabalong. Ini gunanya satu rangkaian dengan peluncuran masker, ya. Ada lagi pertanyaan? Tadi kan dalam sambutan Sempian mengatakan akan mengenalkan aplikasi masker yang ada di Tabalong ke seluruh Indonesia lah. Nah, memang sejauh ini belum ada Pak ya untuk aplikasi seperti Tabalong ini? Ada juga, ya. Tetapi kan ini sebagai khazanah, sebagai salah satu contoh, ya, inovasi di bidang penanganan COVID, mudah juga digunakan, ya, menjadi salah satu inovasi yang boleh direplikasi, ditiru oleh bahagian lain, kabupaten lain yang ada di Indonesia sebagai salah satu bentuk penanganan COVID, ya, informasi di sektor mikro, karena basisnya ini adalah RT, ya. Nah, mudah-mudahan ini membuat jalur informasi, pendataan, tracking, penanganan ini bisa dilakukan dengan lebih tertata rapi karena berbasis dengan aplikasi. Oke? Cukup? Oke, terima kasih banyak.